Sebuah desa kecil di Kabupaten Bandung terdapat sebuah warisan budaya yang mengagumkan. Selamat datang di Jelekong, Bandung. Film dokumenter ini didukung oleh Dosaidi. Martabat hiji bangsa bisa diukur ku budayana. Di mana budayana rusak tentu bangsa nage awut-awutan. Jadi awal-awalnya itu wayang itu memang wayang kulit. Nah kesininya dari Jawa Tengah wayang kulit, makin ke barat ke Cirebon kemana berubah jadi wayang golek. Jadi tergantung apa teritorial. Kemang syung-syang tinang kunang Baca kurawis wayang Lindunira bumi bengkak ya bumi bengkak. Kalau dakwahnya Kidalang dengan Kiai itu beda. Kalau Kidalang itu tidak secara langsung, ada silib, sindir, siloka, sasmita. Jadi tidak secara gamblang gitu. Rahwana ini orang jahat. Begini cerita tukang mencuri. Begini akhirnya kalah. Begitu dakwahnya. Nanti di ending ada cepot untuk mempertebal. Rahwana ini gini. Makanya orang harus gini. Bla 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 bla. Jadi tidak menggurui lah kalau tidak. Jadi si penonton itu merasa dianya nggak didakwah, diceramah, tapi dia ternyata begini ya, gitulah. Daripada lama selesuk itu orang nyanyi ayo bergoyang Rayuanmu membawa aku ke surga, tetapi tipuanmu itu membawaku ke neraka asyik. Sebenarnya aku sangat butuh cinta. Tapi ku takut diperdaya. Di tengah gemerlapnya kampung Giriharja, nama Kang Adiko Tea Kosasi Sunaria mengemuka sebagai sosok yang menghidupkan keajaiban wayang golek dengan karisma dan keahliannya yang luar biasa. Di kampung Jelekong ini sebetulnya adalah dinasti atau regenerasi ya. Dulu yang pertama mendirikan Giriharja adalah kakek buyut saya, Abah Sunaria, yang beregenerasi ke adiknya. Kalau Abah Sunaria itu pendiri Giriharja itu dinamakan Pusaka Giriharja. Terus melahirkan adiknya yang menjadi dalang, diberi gelar Giriharja I. Itu adiknya yang bernama Bapak Lili Adi Sunaria almarhum. Terus berlanjut ke putranya. Nah tadi adiknya, sekarang putranya Abah Ade Kosasi Sunaria. Itu gelarnya Giriharja II. Nah itu kakek saya. Berlanjut melahirkan lagi Giriharja III, yaitu Abah Asep Sunandar Sunaria. Lanjut Giriharja IV, Abah Ugan Sunagar Sunaria. Giriharja V, Abah Iden Subasrana Sunaria. Giriharja VI, Abah Agus Supangkat Sunaria. Kang Adiko Tea Kosasi Sunaria, seorang dalang dari generasi terkemuka kampung Giriharja, telah mengabdikan dirinya untuk mempertahankan dan mengembangkan seni pewayangan yang klasik ini. Dulu dinamakan Jelekong ini luas ya. Kalau di pedalangan khusus Giriharja namanya. Dulu itu Giriharja sebuah bukit-bukit, pegunungan, bahkan ini gunung sebetulnya. Yang dibabakan di beko gitu ya, di beku. Kalau istilahnya orang Sunda itu dibabakan, bikin sebuah perkampungan. Dan dinamakanlah Giriharja.
Giri itu artinya gunung, harja itu adalah kemakmuran. Gitu. Nah, dari kampung tersebut dijadikan nama grup pedalangan. Pusaka Giri Harja 1 sampai 7. Itu artinya adalah, filosofinya adalah lambang gunung kemakmuran. Seperti itu. Dengan cermat dan detail, ia menciptakan setiap tokoh wayang dengan kepribadian yang khas, menceritakan cerita-cerita klasik yang tak kekang oleh waktu. Tantangannya itu adalah saingannya bukan hanya dalang sekarang. Bukan hanya dalang dengan dalang lagi, tapi dengan hiburan-hiburan yang lain. Apalagi dengan yang sekarang kan udah masuk media sosial. Tuh banyak aplikasi-aplikasi yang sifatnya itu sebetulnya sifatnya menyaingi wayang itu tersendiri. Jadi banyak yang mending juga ikut challenge apa gitu, atau mendingan nonton scroll yang lain, TikToknya misalnya, ketimbang wayang. Makanya kita juga harus mengimbangi, kalau orang Sunda bilang harus ngigelan zaman. Jadi mengikuti zaman, up to date, ngindung ka waktu, mi bapa ka zaman, itu para orang Sunda. Lulusan SMA, geus kelas 3, geus beres. Tah bingung rek kuliah kemana nya? Kuliah kemana? Nah, maka jeung bingung. Kuring tepan geus ngelestarikeun budaya geus. Tah hayang kuliah teh selain ti ilmu pendidikan umum, ilmu pengetahuan umum, hayang anu berbasik agama. Kira-kirana lamun kuring hayang daftar ka mana? Jangan hariwang, jangan ragu, jangan bimbang. Kuliahlah di UIN. Ada, cuman bukan sajian utama mungkin. Ada, Mbak Intan itu penari. Bu Intan penari. Istri saya penari. Cuman bukan untuk sajian utama. Sajian utama adalah wayang golek sama lukisan. Orang yang melestarikan wayang itu adalah orang yang nanggap wayang itu sendiri dan orang yang menonton wayang. Kita nonton wayang aja sudah menjadi pelestari sejati, apalagi kalau nanggap wayang. Jadi martabat hiji bangsa bisa diukur ku budayana. Di mana budayana rusak, tentu bangsa nage awut-awutan. Sakitu nu kapihatur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kampung Jelekong. Disinilah para pengrajin lukis menuangkan imajinasi mereka ke atas kanvas, melestarikan tradisi seni lukis yang telah diwariskan secara turun-temurun. Untuk sejarah lukisan yang ada di Jelekong ini ya, itu dipelopori oleh salah satu pelukis yaitu Bapak Odin Rohidin almarhum, itu kurang lebih di tahun 69. Nah, waktu itu Pak Odin Rohidin datang ke Jelekong dan dipelajari oleh pihak keluarga. Sesudah pihak keluarga mempelajari itu dan mereka bisa, lalu mereka membuat regenerasi lagi ke bawahnya begitu, dan itu dilakukan terus-menerus hingga sekarang seperti itu. Tradisi seni lukis di Kampung Jelekong telah diwariskan selama berabad-abad, dan Pak Budiman adalah salah satu pewaris yang paling berdedikasi. Jadi sebenarnya lukisan Jelekong itu
awal muncul itu hanya dua aliran, yaitu realis sama naturalis. Dan itu pun saya rasa dipengaruhi oleh aliran Moi Indi. Moi Indi itu adalah aliran yang diramaikan oleh pihak Belanda waktu itu tentang kemolekan ataupun keindahan alam yang ada di negara-negara jajahannya seperti Indonesia. Walaupun saya rasa itu adalah sebuah propaganda ya buat masyarakat Eropa. Bagaimana masyarakat Eropa melihat Nusantara ini sangat indah, molek, tentram, dan masyarakatnya sangat damai, sejahtera begitu. Padahal itu kan sebaliknya. Masyarakat kita sedang terjajah. Itulah salah satu bentuk propaganda dari aliran seni Moi Indi yang dibuat Belanda itu. Dan untuk masalah filosofi, jadi di Jelekong ini ada dua kelas lukisan ya sekarang. Yang pertama itu lukisan yang bersifat industri, artinya masyarakat membuat lukisan itu sesuai dengan pesanan-pesanan para konsumen, dan biasanya itu instan, nggak ada konseptual di dalamnya. Beda lagi karya yang kedua, yaitu ya emang bersifat karya, artinya itu konseptual, dan biasanya pasarnya itu di balai lelang ataupun di pameran-pameran nasional ataupun internasional seperti itu. Di balik goresan indah Pak Budiman, terukir kisah dedikasi dan kecintaan terhadap seni lukis yang diwariskan turun-temurun. Tanpa sadar, si masyarakat itu mengkonsumsi unsur rupa seperti titik, garis, bidang, warna itu terkonsumsi setiap hari tanpa sadar. Dan ketika mereka belajar itu sangat simpel, sangat sederhana gitu. Walaupun metodenya sangat sederhana untuk belajar di Jelekong, tapi hasilnya ya saya rasa membuktikan bahwa bakatnya itu nggak ada. Bakat itu lebih ke gelar dari seseorang buat orang yang udah bisa. Ketika kita melihat seseorang bisa akan sesuatu, mau melukis, mau menyanyi, mau menari, ataupun olahraga, gitu kan, kita bilang bahwa objek itu punya bakat. Kalau toh seandainya si objek itu nggak bisa apa-apa, kata bakat pun nggak bakalan muncul. Jadi artinya bakat itu gelar dari seseorang buat orang yang udah bisa. Yang namanya bisa itu mutlak karena terbiasa. Nah, Jelekong terbiasa akan hal itu, mempromosikan atau memperlihatkan bagaimana saya mengajar wisatawan mancanegara ataupun wisatawan lokal seperti itu. Banyak juga wisatawan yang belajar melukis di tempat saya, seperti ada kemarin dari Hong Kong, terus dari Prancis juga, ada dari Washington juga. Banyaklah turis-turis mancanegara yang belajar. Nah, itu jadi daya tarik tersendiri untuk wisatawan lokal seperti itu. Pengen ya terlibat, betul seperti itu. Kampung Jelekong adalah bukti nyata bahwa seni lukis tradisional masih memiliki tempat di era modern. Keindahan dan keunikan lukisan-lukisan Kampung Jelekong adalah warisan budaya yang tak ternilai dan harus terus dilestarikan. Tapi beda lagi kalau kita masuk ke wilayah akademis ataupun wilayah-wilayah pameran-pameran yang bersifat menengah ke atas, itu biasanya pasarnya lebih melirik konsep gitu kan. Jadi artinya seni itu udah nggak objektif di mata mereka, tapi lebih ke subjektif. Mereka lebih melihat ide, gagasan ataupun konsep yang ada di dalam karya itu sendiri, seperti itu. Di era modern, para pengrajin lukis di Kampung Jelekong menghadapi berbagai tantangan, seperti persaingan dengan produk seni lukis modern dan juga gempuran teknologi. Di Kampung Giriharja, tempat di mana seni dan kehidupan menyatu dalam harmoni yang abadi.